Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah kita pada hari ini, yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang salah satu hal yang mungkin sering atau bisa kita temui di masyarakat, yaitu tentang adanya transgender. Nah, jadi yang pertama kita perlu memahami apa itu transgender dan apa perbedaannya dengan transseksual. Yang pertama, transgender itu pengertiannya adalah satu individu yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia dilahirkan. Jadi misalnya jenis kelaminnya perempuan, tapi dia merasa bahwasanya dia itu sebenarnya bukan perempuan, atau sebaliknya jenis kelaminnya alat biologisnya itu laki-laki, tetapi dia merasa bahwa dia sebenarnya bukan laki-laki. Jadi transgender ini merujuk pada konsepsi atau rasa dari seseorang mengenai gendernya sendiri. Jadi rasa ini itu berupa identifikasi dirinya sendiri, bahwa kita ini misalnya sebagai laki-laki, atau kita sebagai perempuan, atau misalnya kita bukan dari kedua hal tersebut. Ketika seorang bayi baru lahir, itu seorang dokter mungkin akan dengan gamblang menentukan apa jenis kelamin dari bayi kita tersebut, baik laki-laki atau perempuan. Keputusan jenis kelamin ini bisa diberikan berdasarkan komponen biologis yang ada atau yang kita bawa sejak lahir. Jadi misalnya seperti alat kelamin, atau misalnya kromosom atau hormon. Nah, jadi secara gampang bisa ditentukan. Tetapi seiring kita tumbuh, kita menjadi lebih besar, banyak orang, masing-masing pribadi yang bisa mengembangkan identitas gendernya, bahwa ia misalnya memang seorang laki-laki karena dia memiliki alat kelamin laki-laki, atau misalnya dia memang seorang perempuan karena dia memiliki alat kelamin yang biasanya dimiliki oleh perempuan. Nah, kelompok ini disebut dengan cisgender. Jadi tanda biologisnya dengan rasa yang dimilikinya itu sama. Sementara ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang merasa bahwa jati diri mereka itu berbeda dengan jenis kelaminnya. Nah, jadi orang-orang inilah yang misalnya merasa bahwa walaupun alat kelaminnya laki-laki, tapi dia merasa bahwa dirinya adalah perempuan, atau alat kelaminnya adalah perempuan tapi dia merasa bahwa dirinya adalah laki-laki. Nah, orang-orang ini yang kemudian disebut dengan transgender. Nah, kemudian ada beberapa istilah lain yang berkaitan dengan transgender. Jadi yang pertama misalnya disebut dengan transpuan. Ya, transpuan ini adalah transgender yang awalnya dia itu diidentifikasi sebagai laki-laki, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu adalah perempuan. Jadi ini laki-laki yang menjadi perempuan. Atau yang kedua adalah trans laki-laki atau pria trans. Ini apa? Ini adalah kebalikan dari transpuan. Kalau ini dari perempuan, jadi asalnya dia adalah perempuan, kemudian dia mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu adalah laki-laki. Ini dinamakan dengan trans laki-laki atau pria trans. Kemudian ada namanya non-biner atau gender queer. Nah, ini
Kalau yang non-binar ini merujuk pada orang dengan identitas gendernya tidak masuk kategori laki-laki atau perempuan. Jadi ada beberapa orang yang merasa bahwa dia itu adalah kombinasi gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia tidak jelas laki-laki atau perempuan menurut perasaan dia. Nah, kemudian kita juga mendengar ada istilah yang dinamakan transseksual. Nah, apa bedanya transgender ini dengan transseksual? Jadi kalau transgender tadi kita sudah paham bahwasanya itu adalah orang yang merasa identitas gendernya itu berbeda dengan jenis kelamin yang dia bawa ketika dia lahir. Nah, sementara kalau transseksual ini didefinisikan bagi orang yang merasa transgender, kemudian dia melakukan beberapa upaya atau usaha untuk merubah kelaminnya, seperti misalnya dengan terapi hormon atau misalnya dengan melakukan tindakan operasi alat kelamin. Nah, jadi ketika transgender melakukan usaha untuk merubah gendernya sesuai dengan rasa yang dia rasakan itu, maka itu dinamakan dengan transseksual. Nah, kemudian ada beberapa fakta lain yang berkaitan dengan transgender ini. Yang pertama, menurut WHO pada tahun 2022 mereka mengatakan bahwasanya transgender ini bukanlah suatu gangguan jiwa gitu. Jadi mereka setuju bahwa transgender ini bukan suatu kelainan jiwa, tetapi pada kenyataannya beberapa transgender ini rentan untuk mendapatkan atau mengalami masalah psikologis dalam penerimaan identitas gendernya tersebut. Jadi mungkin mereka bisa saja merasa terisolasi secara sosial atau takut ditolak oleh masyarakat di sekitarnya, atau mereka merasa tidak ada orang yang paham dengan perang batin yang mereka alami dalam masalah gender ini. Kemudian menjadi transgender itu juga dapat berbeda-beda tergantung dengan individunya. Jadi pengalaman transgender ini lebih bersifat personal. Jadi mereka ada di antaranya yang mungkin akan merubah gaya berpakaian atau mengganti nama, bahkan merubah penampilan fisiknya. Bahkan di antaranya ada yang berubah melakukan usaha-usaha medis agar sesuai dengan gender dan jenis kelamin mereka yang mereka maui, seperti mereka melakukan operasi atau melakukan terapi hormon. Tapi ada juga yang tidak. Kemudian transgender ini orientasi seksualnya bisa berbeda-beda, jadi bisa dia homoseksual atau bisa heteroseksual atau normal seperti orang lain. Jadi bukan berarti kalau transgender berarti mereka homoseksual. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan melihat pandangan fikih Islam atau pandangan ulama-ulama fikih mengenai hukum transgender ini di dalam agama kita. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui apa itu transgender dan apa juga itu transseksual. Nah, kemudian dalam bahasan fikih, apa yang menjadi pembahasan ulama dalam masalah ini? Dalam agama Islam, pada dasarnya jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dua jenis saja. Jadi Allah menciptakan manusia itu hanya dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan ini dengan jelas termaktub dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi dalam fikih, dalam agama kita, jenis kelamin yang diakui itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian apabila misalnya pada masa sekarang ini terdapat orang yang sengaja merubah bentuk dari laki-laki ke perempuan, atau misalnya mereka merubahnya dengan ekspresi gendernya. Jadi misalnya dengan tadi memakai pakaian laki-laki, memakai pakaian perempuan, atau bertingkah laku seperti perempuan, atau yang lebih ekstrim lagi misalnya dia merubah alat kelaminnya demi untuk mendapatkan kecocokan gender yang dia rasakan dengan dengan jenis kelamin yang dia inginkan tadi. Maka apabila sampai terjadi perubahan ini dengan dilakukan dengan sengaja, baik luar dan dalam, hukumnya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurrannahum fala yubattikunna adanal an'ami wala umarrannahum fayughayyirunna khalqallah wa man ittakhadha asy-syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menaruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka menjadi benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi rasa gender yang tidak sesuai tadi itu lebih banyak dipengaruhi oleh angan-angan yang dibisikkan oleh syaitan. Karena itulah kita dilarang untuk mengikutinya. Kemudian hadis Rasulullah SAW ada juga yang berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah SAW al-mutakhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Beliau bersabda, usirlah mereka dari rumahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, menurut Imam Ibnu Al-Battal, Rasulullah SAW melaknat ini bukan karena sifat itu ada di dalam diri mereka, itu karena rasa itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi laknat itu disebabkan karena kaum laki-laki itu dia cenderung memperturutkan rasa kecenderungannya kepada perempuan tadi dengan berdandan seperti kaum perempuan, atau perempuan dia menurutkan kecenderungannya seperti ingin menjadi laki-laki. Nah, itulah yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Hasyiatus Sarwani itu disebutkan dengan jelas bahwasanya walau tasawwara ar-rajulu bi suratil imra'ah aw aqsuhu fala naqada fil ula wa yanqudul wudu bis saniyah lil qat'i bi anna al-ain lam tanqalib wa inna ma ikhtala'at min suratin ila surah. Jadi disebutkan bahwasanya seandainya seorang laki-laki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka jika ada laki-laki yang menyentuhnya, itu tidak akan batal wudunya dalam permasalahan yang pertama. Jadi laki-laki berubah menjadi perempuan, dan batal wudunya di dalam permasalahan yang kedua, yang wanita
yang mengubah bentuknya seperti laki-laki, karena dipastikan tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanyalah bentuk luarnya saja. Jadi walau bagaimanapun upaya perubahan yang dilakukan, maka hukum asalnya dia tetap seperti hukum asalnya. Jadi laki-laki yang berubah menjadi perempuan dilaknat, kemudian perempuan yang berubah menjadi laki-laki juga dilaknat, dan hukumnya tetap seperti hukum asal. Kemudian Imam Nawawi juga menjelaskan al-mukhannas darbani, ahaduhuma man khulika kadzalika wa lam yatakallafu takhalluq bi akhlaqin nisa wa zinatuhunna wa kalamuhunna wa harakatuhunna wa hadha la damma alaihi wa la ithma wa la aiba wa la uqubata li'annahu ma'durun. Wa tsani may yatakallafu akhlaqin nisa wa harakatihinna wa sakanatihinna wa kalamihinna wa ziyyahinna fahadha huwal madmum alladhi jaa bil hadisi la'anahu. Artinya mukhannis itu ada dua. Pertama, yang terlahir dalam kondisi demikian, memang dia mukhannis dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, pakaian, ucapan atau gerakan-gerakannya. Nah, mukhannis semacam ini tidak tercela, tidak berdosa, tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman karena sesungguhnya orang yang makdur. Jadi dia orang yang dimaafkan sebab bukan karena kesengajaan dari usahanya. Jadi kalau memang tercipta seperti itu maka tidak mengapa. Namun yang kedua, yang sengaja berusaha berperilaku seperti wanita, jadi menyamai gerakan-gerakannya, diamnya, ucapan dan cara berpakaiannya, maka mukhannis yang kedua inilah yang dilaknat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, maka kita sudah mengetahui bahwasanya transgender ini merupakan salah satu kecenderungan tadi. Karena itulah kita dilarang untuk mengamini keinginan syaitan supaya kita meneruskan kecenderungan tersebut dan melanggar fitrah yang difitrahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian bagaimana dengan furu' fiqhiyah? Apakah orang yang telah melakukan transseksual, jadi transgender yang melakukan transseksual ini, hukum fikih apa yang berlaku terhadap dia? Apakah terhadap jenis kelaminnya yang lama atau jenis kelaminnya yang baru? Kita akan bahas pendapat ulama mengenai hal ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui bahwasanya seorang transgender yang kemudian merubah alat kelaminnya, kemudian melakukan transseksual, ini apakah berlaku hukum fikih perempuan kepadanya? Misalnya dia berubah dari laki-laki menjadi perempuan, jadi misalnya dia apakah wajib menutup aurat seperti halnya perempuan, atau dia ketika meninggal apakah diperlakukan seperti perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya yang baru setelah operasi atau bagaimana? Nah, di dalam fikih muamalah dalam fikih Islam, salah satu pakar fikih muamalah yaitu Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi ini menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang mengubah jenis kelamin ini, yaitu transseksual ini. Hukumnya di dalam Islam dijelaskan adalah haram. Kemudian kalau dia misalnya berubah dari laki-laki menjadi perempuan, maka menurut beliau hukum perubahan ini tidak berpengaruh pada masalah furu' fiqhiyah. Jadi dia tetap sebagai laki-laki. Hal ini berdasarkan dengan kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. Nah, apabila perkara pokok gugur, maka gugur pula perkara cabangnya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang menjadi perkara pokok itu adalah hukum melakukan operasi kelamin tadi. Selama tidak diakui oleh agama Islam, maka berarti usaha itu atau upaya itu tidak ada pengaruhnya di dalam
hukum Islam. Nah, karena itu maka yang dimaksud dengan cabangnya itu adalah segala konsekuensi dari perubahan hukum tersebut. Kalau hukumnya tidak berubah, maka berarti cabangnya juga tidak berubah. Jadi dia tetap hukumnya sebagai laki-laki. Jadi jenis kelamin itu dimaksudkan beliau adalah pokok, kemudian hukum yang mengikutinya itu adalah cabang. Jadi kalau seorang itu jenis kelaminnya laki-laki, maka dia berarti hukum yang berlaku kepadanya itu adalah laki-laki. Jadi sejak kecil sampai dia dewasa dia menjadi laki-laki, bahkan sampai meninggal. Nah, hukum dia dihukumi sebagai laki-laki itu merupakan cabang dari masalah tersebut. Jadi sekalipun menurut beliau seseorang telah mengganti kelaminnya, mengubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi seorang perempuan, maka hukum fikih yang berlaku pada dia itu adalah tetap sebagai laki-laki. Jadi mengubah kelamin ini tidak merubah hukumnya menjadi seorang perempuan, bahkan hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. Nah, kemudian dalam Al-Quran sudah jelas dilarang, begitu juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia misalnya berubah, hukum yang diperlakukan terhadap dia itu tetap hukum dia sebagai laki-laki. Nah, jadi laki-laki yang mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan, maka hukum perempuan tidak berlaku terhadap dia, tetapi tetap hukum laki-laki meskipun penampilannya misalnya 100% seperti seorang perempuan. Nah, jadi konsekuensi hukumnya menurut beliau, seandainya laki-laki ini berubah bentuk badannya atau penampilannya menjadi perempuan, dia tetap misalnya memakai pakaian seharusnya seperti laki-laki. Kemudian dalam sholat jenazah, misalnya dalam sholat jamaah, maka dia harus sholat wajib di barisan laki-laki, jadi berada di shaf laki-laki. Kemudian jika dia ada anggota keluarganya yang meninggal, dia memperoleh warisan seperti halnya warisan bagian laki-laki. Kemudian jika seandainya dia meninggal dunia, maka cara pengurusan jenazahnya itu tetap seperti seorang laki-laki, tidak boleh seperti seorang perempuan. Nah, ini mengenai hukum laki-laki yang misalnya merubah penampilannya atau merubah alat kelaminnya dari laki-laki menjadi seorang perempuan. Nah, berbeda kalau seandainya misalnya dia mempunyai kelamin ganda, alat kelamin ganda, dalam istilah fikih dinamakan al-khuntsa. Nah, dia boleh melakukan operasi penyempurnaan gitu pada alat kelaminnya. Jadi operasi ini sekedar untuk menegaskan jenis kelaminnya. Ya, ini hal ini berdasarkan keumuman bahwasanya dalil mengatakan bahwasanya kita boleh berobat apabila kita mengalami sakit. Nah, jadi operasi penyempurnaan ini kelamin ini dilakukan supaya orang ini jelas jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dan mempunyai hak syar'i sesuai dengan jenis kelaminnya tersebut. Jadi setelah operasi. Nah, begitu juga dalam fatwa MUI itu disebutkan bahwasanya kalau seorang transgender yang mengubah alat kelaminnya menjadi transseksual, maka dia dikembalikan kepada asal penciptaannya, yaitu apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka ketika terjadi dalam permasalahan fikih, dikembalikan sebagaimana hukum asalnya. Nah, muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita telah mempelajari dengan panjang lebar mengenai hukum transgender ini dan apa konsekuensi fikih setelah seseorang merubah jenis kelaminnya ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat
Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.